생각보다 잘해줘서 괜찮다. 그렇게 생각하고 있다. 분명히 오늘 경기에서 우리 수비진들의 Ya, isu pemain titipan dalam tubuh timnas Indonesia selalu hadir dari masa ke masa, bahkan hingga era Sintayong saat ini. 하고 있고 할 수 있는 부분은 없습니다. 선수는 데려왔는 선수는 26년. Beberapa nama yang dinilai tak bagus bersama klubnya, tetapi tetap mendapat tempat di skuad Garuda, kerap dituding sebagai bagian dari kesepakatan antara pelatih dan pihak terlibat di belakangnya. Ya, ternyata pernyataan pemain titipan itu memang ada nyatanya. Hal tersebut langsung diutarakan pelatih Sintayong. Sintayong pun mengakui selama menjadi pelatih timnas Indonesia, ada pihak-pihak yang mencoba menitipkan pemain kepadanya. Namun Sintayong tidak merinci siapa pihak-pihak yang dimaksud. Namun demi kemajuan timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu tidak pernah menanggapi permintaan tersebut, bahkan menolak secara mentah-mentah. Ada yang menitipkan pemain, tetapi tidak pernah saya tanggapi, satu pun tidak pernah terjadi selama saya di sini, jadi tidak perlu khawatir lagi, ujar Sintayong. Ya, pelatih berusia 53 tahun itu mengungkapkan isu pemain titipan tak hanya terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut juga ada di negara asalnya Korea Selatan. Biasanya, kata dia Sintayong, pihak-pihak tertentu mencoba memasukkan pemainnya ke tim nasional melalui relasi. Akan tetapi, ia menegaskan tidak pernah menerima pemain titipan. Karena menurut Sintayong, pemain titipan hanya bakal menghambat kemajuan sepak bola timnas Indonesia. Ya, namun meski begitu, isu pemain titipan sempat menguak dan tertuju kepada salah satu penyerang timnas Indonesia. Salah satu pemain tersebut adalah bomber penyerang Dendi Sulistiawan. Bahkan manajer timnas Indonesia Sumarji harus buka suara setelah isu ini muncul ke atas pemberitaan. Dia, Sintayong, yang bertanggung jawab memilih pemain, karena dia yang tahu sesuai keinginan dia. Sehingga bukan saya, Sumarji, yang memaksakan untuk bisa memilih Dendi atau siapapun itu yang dikatakan kurang bagus, ujar Sumarji. Ya, Sumarji mengaku mendapat tekanan karena pemanggilan Dendi yang menjadi polemik. Ia belak-belakan mengaku tidak pernah menitipkan pemain timnas Indonesia. Ya, pemanggilan Dendi Sulistiawan yang kerap dilakukan Sintayong membuat sebagian netizen Indonesia bingung karena kualitas Dendi di klubnya yang kurang bagus, namun tetap menjadi andalan bagi timnas Indonesia. Bahkan, ada beberapa kandidat yang dinilai bisa lebih memberikan kontribusi, salah satunya adalah Stefano Lillipali, di mana Stefano Lillipali bersama klubnya Borneo FC tampil gacor. Bahkan Borneo FC menempati posisi teratas klasemen BRI Liga 1. Namun kualitas Stefano Lillipali bersama Borneo tetap tidak dilirik Sintayong sedikit pun. Alhasil, sebagian netizen membuat pernyataan sendiri dengan menyatakan Dendi Sulistiawan adalah pemain titipan. Ya, namun isu titipan pemain di timnas kini telah dibantah Sintayong bahwa selama melatih timnas Indonesia memang ada yang ingin menitipkan pemain ke timnas. Namun Sintayong menolak mentah-mentah dan menyatakan di dalam skuad timnas Indonesia saat ini tidak ada pemain titipan. Ya, jadi semua pemain yang dipanggil Sintayong adalah karena masalah taktik yang diterapkan. Kadang pemain dipanggil, kadang pemain bisa saja tidak dipanggil Sintayong. Sintayong pernah berkata, semua pemain yang dipanggil oleh saya ke timnas adalah karena kebutuhan taktik, bukan karena pemain itu bagus atau jeleknya ketika berada di klubnya. Ya, kiper asal Belanda Martin Paes terancam tidak bisa membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan secara langsung oleh anggota EXO PSSI, Arya Sinulinga. Kepada awak media, Arya mengakui bahwa situasi Paes untuk membela timnas Indonesia sangat sulit. Ini karena Paes rupanya sempat membela timnas U21 Belanda. Martin Paes dikabarkan sempat membela timnas U21 Belanda melawan Belarusia U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Kala itu, Paes sudah berusia 21 tahun. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Nah,
Nah, adapun Pais kala itu masuk ke dalam skuad timnas U21 Belanda dan berstatus sebagai pemain cadangan. Kami meluruskan, ya memang ada kendala di sana karena pada usia 21 tahun, Pais ternyata pernah membela salah satu negara anggota FIFA Belanda, ucap Arya. Namun meskipun demikian, kata Arya, PSSI tidak akan menyerah untuk memperjuangkan Pais agar bisa membela timnas Indonesia. PSSI saat ini tetap melakukan proses agar Pais hingga terlebih dahulu mendapat status warga negara Indonesia atau WNI. Jadi untuk tahapan selanjutnya, mungkin kami akan berunding atau apa namanya demi melakukan proses yang sudah sesuai dengan ketentuan FIFA. Ini akan terus kami lakukan dengan syarat Pais harus tetap diproses menjadi WNI, ucap Arya. Ya, Arya berharap situasi ini tidak memberatkan untuk Pais dan timnas Indonesia. Tentu saja, proses ini bisa berjalan lancar sehingga kiper FC Dallas itu bisa memperkuat timnas Indonesia suatu saat nanti.